Cek cek tes cek 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 cek. Ayo. Ayo. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras shiyam wa huwa alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu qimatul 'aqidah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabbar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, mengkaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antara ribuan nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Di antara ribuan nikmat yang kita rasakan hari ini adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat wajib kita, sholat subuh di Masjid Raya Al-Jabbar ini yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan magfirah ampunan Allah, penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat, ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan solawat-solawat yang kita dawamkan di dalam solat ataupun di luar solat kita, apapun dan bagaimanapun bentuk solawatnya, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita, keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Lantas kalau kita cek sama-sama, apakah tujuan Ramadan kita, tujuan puasa kita di bulan Ramadan yang kita pahami bersama dari awal kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga kita sampai pada akhir di penghujung Ramadan ini, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah sudah sesuai dengan rencana kita? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ketika kita tahu bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berisi tentang seruan, ketetapan ketentuan Allah bahwa kita diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kepada mereka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini tidak berbicara tentang perintah menjalankan puasa, tapi ayat ini poin pertamanya adalah seruan, yang mana Allah menyeru langsung, secara langsung kepada kita tanpa perantara kepada mereka umat orang-orang yang beriman. Maka poin keduanya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang menjadi tujuan utama puasa adalah takwa. Lantas sejauh mana sampai hari ini kita digembleng, kita dididik, dibina di bawah candra di muka. Di bulan Ramadan kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan hawa nafsu kita. Sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah?
Sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah sampai takwa kita sudahkah meningkat dari bulan-bulan sebelumnya? Karena tujuan utama puasa adalah takwa. Lantas di mana perintah menjalankan puasa? Dua ayat setelahnya, ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir, syahida, hidup, tidak gila. Ada yang gila di sini, Pak? Kalau tidak gila, maka jatuh hukum wajib kita untuk menjalankan ibadah puasa. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang hadir, barang siapa yang sehat, barang siapa yang dia balik, wajib hukumnya dia untuk berpuasa. Falyasumhu, berpuasalah. Karena kata falyasumhu adalah amr, perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Kata perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan hukum wajib. Maka perintah menjalankan puasa sesungguhnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ketika kita disadarkan kembali, diingatkan kembali sejauh mana takwa kita yang diharapkan oleh Allah dengan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, maka mari kita sama-sama cek. Bagaimana cara mengeceknya? Ciri-ciri orang yang bertakwa ada banyak sebetulnya di dalam Al-Quran, tapi sementara kita merujuk kepada Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu bukan untuk orang lain, tapi untuk mereka orang-orang yang bertakwa. U'iddat, dijanjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah, sari'u, bersegeralah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Dijanjikan, diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Yang seperti apa orang yang bertakwa itu? Maka ciri-ciri orang yang bertakwa ini menjadi jalan bagi kita, Pak, Bu, menjadi jalan bagi kita untuk mengecek seberapa jauh, seberapa besar takwa kita kepada Allah. Kalaulah dengan 1 bulan kita berpuasa ini masih kurang mendekatkan diri kita kepada Allah, kalaulah dengan 1 bulan puasa kita di bulan Ramadan ini masih kurang meningkatkan takwa kita kepada Allah, lantas setelah berakhir bulan Ramadan, keluar kita dari bulan Ramadan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa ini adalah jalan bagi kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Sebagaimana tujuan utama puasa, kita diharapkan bertakwa, kemudian kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antaranya. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka adalah orang-orang yang yunfiqun, menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan punya ataupun tidak punya, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mau dia sedang banyak harta atau dia sedang sedikit hartanya, maka ciri yang pertama orang yang bertakwa itu adalah selalu ingin berinfak. Tapi kalau kita masih memiliki kewajiban hutang, maka dianjurkan lebih utama membayar hutang. Kita punya hutang 100.000 kepada teman kita, kita ingin infak 100.000, maka hukum wajib yang lebih dulu adalah membayar hutang kita daripada infak, karena infak hukumnya sunnah. Ciri yang kedua, Bapak Ibu, ciri yang kedua orang-orang yang bertakwa sebagai jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah adalah wal kaziminal ghaiz. Mereka adalah orang-orang yang pandai menahan amarah.
Dimanapun kita berada, permasalahan apapun yang kita alami, baik di dalam rumah tangga, di pekerjaan kita, di dalam kehidupan bertetangga, atau bahkan dimanapun kita berada, maka ciri mutakin yang kedua, mereka adalah orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Bukankah di bulan Ramadan kita selalu menjaga hawa nafsu kita dengan tidak marah kepada siapapun? Maka kata Nabi di bulan Ramadan ini, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak bisa menahan perkataannya dari perkataan yang kotor, barang siapa orang yang tidak bisa menahan perkataannya dari perkataan yang menyakitkan hati orang lain, barang siapa yang belum bisa menahan perkataannya dari perkataan yang senantiasa menyakiti hati orang lain, barang siapa yang perkataannya belum bisa menjaga lisannya dari mencaci dan menghina orang lain, marah kepada orang lain, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, wal jahla, dan kebodohan-kebodohan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada puasa seorang hamba, kepada puasa hambanya yang hanya menahan lapar dan hausnya saja, yang hanya menahan makan dan minumnya saja. Maka dengan kata lain, kita perlu menahan amarah dan hawa nafsu kita. Yang ketiga, ciri takwa yang ketiga, hadirin, wal afina 'anil nas, adalah mereka orang-orang yang afin, pandai dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah di Indonesia kita tercinta ini ada budaya mudik, Pak? Bu, Pak, ada yang mudik? Ada yang mau mudik? Ada? Senang tidak mudik? Senang. Mudik itu pulang. Selepas kita Ramadan, kita pulang ke kampung halaman, kita senang. Begitupun dengan kehidupan dunia, kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Ar-Ra'd, wa farihu bil hayati dunya, bersenang-senanglah kamu dengan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', tapi ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu fil akhirati, apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa mata', hanya kesenangan belaka, bukan yang utama. Jadi jangan terlalu berlebihan dengan kesenangan dunia. Maka apabila ditanya senang tidak mudik, senang, karena kita pulang. Kita pun kalau sudah selesai kehidupan di dunia ini, Pak, kalau sudah selesai kehidupan kita di muka bumi ini, Bu, maka kita pun akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pulang kita kepada Allah, mudik kita kepada Allah itu senang tidak? Mau bilang senang, takut besok. Kenapa? Berat kita untuk menjawab, karena kita belum punya bekal yang cukup. Yang pertama, karena kita terlalu cinta dunia, sehingga kita tahu dengan dunia pasti akan berpisah. Saking cintanya kita kepada dunia, maka ketika dihadapkan kepada perpisahan dengan dunia, kita belum sanggup, kita belum siap. Maka dasari semua tindak tanduk kita, kehidupan kita di dunia, kalau didasari, dilandaskan karena ibadah, karena iman, karena Allah Ta'ala, maka niscaya kita tidak akan berat meninggalkan dunia ini. Begitupun dengan mudik kita ke kampung halaman. Yang kedua, kita tidak punya bekal yang cukup, maka akan malu, bahkan memilih untuk tidak mudik sekalian daripada mudik dalam keadaan tidak punya bekal. Mudik ke kampung halaman, tidak punya uang yang cukup. Ya, punya uang yang cukup hanya untuk ongkos pulangnya saja, Pak.
tapi tidak bisa berbagi dengan sanak famili, tidak bisa berbagi dengan keluarga besar di rumah, tidak punya bekal yang cukup, maka kita pun akan mudik dalam keadaan yang malu. Apabila sebaliknya kita punya bekal yang cukup dan banyak, kemudian kita pulang dengan gembira, bertemu dengan sanak saudara famili, kita pun berbagi. Begitupun dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, silul arham, jalinlah silaturahmi, at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari di mana orang-orang kebanyakan sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam. Maka apabila kita lakukan tiga hal ini, silaturahmi, berbagi, kemudian kita tahajud, salat malam, qiyamul lail, salat malam, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Engkau akan mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan tanpa ada rasa keterhinaan. Maka hadirin jamaah subuh Masjid Raya Al-Jabbar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah, itu adalah ciri mutakin yang ketiga. Wal afina 'anin nas, ketika kita mudik atau bahkan tidak mudik sekalipun, di hari raya nanti kita saling menghargai satu sama lain, saling memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan orang lain pun ketika tidak minta maaf kepada kita, kalau iya mereka punya salah kepada kita, ciri mutakin yang ketiga adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, ciri muttaqin yang keempatnya adalah mereka orang-orang yang berbuat baik. Allah suka orang yang berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu. Ciri muttaqin yang kelima, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, Pak, Bu, ketika kita melakukan dosa, apapun dosanya, fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apa yang mereka lakukan? Dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Yang pertama, yang paling pertama dilakukan bagi mereka orang yang bertakwa, ciri yang kelima, ketika dia berbuat dosa, dosa sekecil dan sebesar apapun, yang pertama dia lakukan adalah zakarullah, mengingat Allah. Yang kedua, wastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun atas kesalahannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia tahu tidak akan ada yang dapat mengampunkan dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ciri terakhir keenamnya, Pak, berdasarkan Quran surah Ali Imran 133, 134 dan 135-nya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rahmat Allah, kasih sayang Allah begitu besar, lebih besar, jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita miliki. Dari segudang dosa yang kita miliki, rahmat kasih sayang Allah begitu besar. Sebesar apapun dosa kita, Pak, bagi punten hadirin, bagi kita yang pernah melakukan dosa besar, bagi kita yang pernah mabok, bagi kita yang pernah zina, bagi kita yang pernah judi apapun bentuknya, mau offline, mau online, mau depok, mau slot atau judi secara langsung, bahkan menghardik anak yatim, bahkan durhaka kepada orang tua, bahkan menyekutukan Allah, datang ke dukun untuk menutup usaha orang lain, untuk menutup bisnis orang lain yang sama bisnisnya dengan kita. Kalaupun kita pernah melakukan itu, Allah memiliki
kasih sayang yang sangat besar, sehingga seberapa besar pun dosa yang kita miliki, tetap kita akan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa hambanya yang menyekutukannya. Ketika kita percaya ada zat lain selain Allah, kemudian kita meminta kepada zat itu, atau bahkan kita meminta ilahan akhar, meminta kepada Allah dengan perantara-perantara yang tidak jelas, percaya kepada dukun, itu yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Tapi karena penjelasan-penjelasan para mufasir, tidak mungkin Allah tidak mengampunkan dosa hambanya. Maka kata Ibnu Katsir di dalam Quranul Azimnya, di dalam tafsirnya, kata Wahbah Zuhaili di dalam Al-Munirnya, beliau menjelaskan bahwa yang tidak akan diampunkan dosa syiriknya itu adalah ketika hamba Allah dia menyekutukan Allah, dia percaya ada Tuhan lain selain Allah, dia percaya dan meminta kepada selain Allah, tapi belum sempat dia bertaubat, itulah yang tidak akan diampunkan Allah. Selama nafas kita berhembus, selama jantung kita berdetak, apapun dosa yang kita lakukan, bahkan dosa syirik sekalipun, dosa menyekutukan Allah sekalipun, kalau kita taubati selama kita masih hidup di dunia, Pak, kalau kita sesali, kalau kita taubat kepada Allah, Allah pasti akan ampunkan segala dosa kita. Bagi kita yang pernah zina, berzina kita dengan keadaan telanjang, tapi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim masih tutup aib kita, tidak dibuka aib kita, saking Rahman dan Rahimnya Allah. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, seberapa besar tingkat ketakwaan kita kepada Allah, maka di penghujung Ramadan ini, orang yang sukses di bulan Ramadan bukan yang ketika bulan Ramadan dia khatam Al-Quran berkali-kali. Yang sukses di bulan Ramadan bukan mereka yang qiyamul lail tarawihnya dia tidak bolong sehari pun. Yang sukses di bulan Ramadan bukan dia yang puasanya tamat, tapi yang sukses di bulan Ramadan adalah mereka yang membiasakan dan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan pada bulan-bulan selanjutnya. Maka mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan 6 jalan takwa yang tadi. Yang pertama infak, yang kedua mudah mengontrol emosi kita, menahan amarah kita, yang ketiga pandai memaafkan kesalahan orang lain meskipun tidak dipinta, yang keempat berbuat baik kepada sesama, yang kelima ketika kita berbuat dosa, hadirin, yang kita lakukan pertama kali adalah mengingat Allah dan kita memohon ampun atas dosa yang kita lakukan, dan yang keenam terakhir tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mengusahakan dirinya dekat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf di dalam penyampaian kajian subuh ini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wal akhir wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.